Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Fansuri, calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Lombok Timur. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan modul 1.4 tentang aksi nyata, budaya positif, dan diseminasi kegiatannya. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang kita sama-sama hormati, alhamdulillah puji syukur kita haturkan sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita, termasuk tugas salah satu rekan kita, sahabat kita, saudara kita, yaitu Pak Hamzah Fansuri SH, dalam rangka menyampaikan materinya di calon guru penggerak angkatan 8 kaitannya dengan budaya positif modul 1.4. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru hebat yang sama-sama kita hormati, untuk mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita serahkan kepada Pak Guru Hamzah Fansuri kaitannya dengan kegiatan calon guru penggerak angkatan 8, yaitu menyampaikan materi tentang budaya positif modul 1.4 kepada Pak Guru Hamzah Fansuri. Disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia dan Bapak Kepala sekolah yang sangat kami banggakan. Pada sesi kali ini adalah salah satu kegiatan akhir dari modul 1.4, merupakan modul yang kedua setelah nanti baru kepada proses modul yang ketiga. Pada modul terakhir ini adalah modul penutup dari kegiatan 1.4, dan pada materi ini ditutup oleh kegiatan workshop atau sharing pada Bapak Ibu guru hebat kaitannya dengan budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu yang berbahagia, ya, sejatinya sekolah itu memimpikan suasana yang damai, suasana yang indah, nyaman, dan tentu tertib. Dan sesungguhnya itulah visi daripada sekolah itu. Tidak ada sekolah yang didirikan itu kalau tidak ada visi yang menjadikan sekolahnya itu indah. Dan salah satu visi yang paling realistis adalah bagaimana sekolah itu membangun budaya positif. Lalu Bapak Ibu, dari uraian apa sih itu budaya positif?
dan kenapa diperlukan di sekolah. Ya. Budaya positif ini adalah berisi nilai, Bapak Ibu. Nilai itu adalah sebuah kebaikan. Kebajikan yang menjadikan kita seluruhnya itu jadi pegangan yang harus kita lakukan. Dan pada akhirnya menjadi karakter atau hal yang mendarah daging dalam dalam sikap dan perilaku kita. Dan dia akan menjadi ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga itu sendiri. Ini disebut dengan budaya. Kalau dipahami secara sederhana bahwa budaya positif itu adalah sebuah kegiatan yang harus sekolah itu dijadikan sebagai basis kegiatan yang baik tentunya. Sehingga di sini ada pemaparan yang harus kita cermati bahwa bagaimana budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Dia berisi pembiasaan-pembiasaan yang baik, ya, baik itu sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini penuh dia dengan kegiatan yang baik, penuh dia dengan kegiatan karakter, penuh dengan kegiatan perilaku yang afektif, ya. Karena sejatinya setiap manusia itu memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi tidak semua orang itu melakukan sesuatu hal itu harus didorong oleh orang. Kalau dalam hal kebaikan, maka respon atau inisiatif personal itu lebih jauh lebih berharga daripada adanya motivasi atau dorongan dari orang lain. Secara psikologis, setiap manusia yang bergerak kepada kebaikan sejatinya dia harus memiliki, secara naluri dia harus memiliki inisiatif untuk melakukan itu. Dan sesungguhnya itulah sumber kegiatan positif bagi diri seseorang. Kemudian baik atau buruk seseorang hanya dirinya lah yang sendiri yang bisa mewujudkan. Jadi sejatinya kebaikan itu tidak bisa orang lain itu yang menjadi penyebab intinya. Kitalah yang menjadi penyebab inti perbuatan baik. Sama dia dengan di sekolah. Di sekolah itu harus memiliki tujuan, harus memiliki visi itu. Kalau lahir dari orang lain, lahir dari lembaga lain, maka tidak mungkin. Maka sejatinya sekolah itu harus memiliki visi budaya positif. Kemudian budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan yang universal. Yang universal ini maksudnya itu adalah kebaikan yang banyak, Bapak Ibu. Jadi dia berkumpul semua kebaikan itu sehingga disebut dengan budaya dan dilakukan secara berulang-ulang dan bernilai baik. Itu yang disebut dengan budaya positif. Kemudian budaya positif ini, Bapak Ibu, tidak bisa dilakukan secara instan. Tidak bisa dilakukan secara instan. Maksudnya instan itu adalah secara bim salah bim. Jadi harus dilakukan melalui prosesnya itu panjang. Ada kesepakatan, ada aspek-aspek kajian dan lain sebagainya, sehingga perilaku budaya yang baik di sekolah itu tidak harus dilakukan secara mendadak. Jadi harus dirancang dia, Bapak Ibu. Kemudian, bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah? Nah, ini dia, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menciptakan budaya positif di sekolah? Ya. Harus kita memiliki teknis, harus kita memiliki cara, harus juga kita memiliki pendekatan dalam menciptakan budaya yang baik di sekolah itu. Lalu bagaimana cara kita menciptakan budaya positif di sekolah? Ya, upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif. Nah, ini dia. Jadi yang pertama kali itu adalah bagaimana kita membangun lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif. Kemudian
Lanjut dengan menyusun kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini kemarin sudah kita lakukan saat kita mendatangkan wali murid. Setiap wali kelas itu membangun kesepakatan. Kemarin itu disebut dengan kesepakatan wali kelas. Jadi kesepakatan wali kelas antara wali kelas dengan orang tua wali murid, ya, wali murid. Kemudian ada kesepakatan kelas yang efektif, yang dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Nah, ini dia. Jadi kita juga harus membangun kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini antara wali kelas sama murid, Bapak Ibu. Ini yang belum ini nampak di kita. Ada sebagian yang sudah membuat kesepakatan kelas. Padahal itu adalah ujung tombak dari kegiatan budaya positif di dalam kelas, Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya kesepakatan kelas yang kita bangun di kelas itu merupakan kewajiban bagi kita, menjadi tata tertib, menjadi aturan yang harus dijalani oleh warga kelas, di mana kelas itu ada bersama wali kelasnya, Bapak Ibu guru. Nah, sehingga kesepakatan kelas ini menjawab persoalan yang ada di dalam kelas. Tentunya banyak hal-hal positif yang dilakukan di dalam kelas, misalnya susunan daftar pelajaran, kemudian komisaris, kemudian bahasa-bahasa literasi di kelas, kemudian lingkungan kelas yang menyenangkan. Itu bentuk kesepakatan kelas. Bahkan hal-hal yang sensitif pun itu diatur di dalam kelas agar kita tidak kaku bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak-anak. Jangan sampai nanti kita memberikan hukuman kepada anak-anak kita pada hal-hal yang belum kita sepakati. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita sudah bisa membuat kesepakatan kelas agar nantinya anak-anak menjadi bahagia di dalam kelas. Guru yang berbahagia. Lalu bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang positif? Yang pertama itu adalah sebisa mungkin kita bersikap positif. Mulai dengan bersikap positif dan menunjukkan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Tentunya adalah sikap yang sangat mahal sekali. Bagaimana kita membangun senyum, berkata santun dan lain sebagainya kepada anak, kepada teman-teman guru. Itu adalah bagian dari sikap positif yang harus kita bangun. Kemudian kita senantiasa bersyukur Bapak Ibu, yaitu selalu bersyukur dan menghargai apa yang ada dalam hidup kita sendiri. Itu bagian hidup kehidupan yang positif. Kemudian berkomunikasi dengan baik, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tidak boleh skeptis, tidak boleh cuek, menutup diri terhadap kebaikan orang lain kepada kita. Ini juga bentuk bagian dari cara kita berbudaya positif di dalam lingkungan kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu, berikut 5 budaya sekolah yang dapat membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter positif. Nah, ini mestinya harus kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah gerakan literasi. Gerakan literasi sekolah, gerakan literasi sekolah. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, ya,
kegiatan ini penting Bapak Ibu dalam rangka untuk membangun karakter positif. Kemudian kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses pembelajaran, ada salam, ucapkan terima kasih, ya sedikit mungkin kita sampaikan kepada anak-anak kita salam. Kemudian di awal itu kita upayakan menanyakan kesehatan anak-anak kita, bagaimana kesehatannya. Kemudian ada persoalan yang harus kita selesaikan di sini. Seperti itulah kegiatan-kegiatan positif untuk membangun karakter. Kemudian membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan. Nah ini dia contoh sampah. Sampah ini tidak perlu harus menunggu siapa yang akan bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi kita kalau ada yang ini disebut dengan mobility. Siapa yang melakukan secara spontan, maka itulah bentuk kegiatan positif, ya budaya positif yang sangat luar biasa. Kemudian bagi Bapak Ibu wali kelas, menetapkan tata tertib sekolah itu juga bagian dari karakter positif di sekolah. Bayangkan seandainya sekolah itu tidak memiliki tata tertib, jadi sungguh bisa dibayangkan bahwa sekolah itu akan hampa. Nah, kemudian melalui serangkaian riset untuk menciptakan suasana budaya positif, ini dapat kita gunakan posisi kontrol Bapak. Ini menarik ini. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser-Posen, ada 5 ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, 5 posisi kontrol tersebut adalah ini yang paling penting ini kepada anak-anak ini. 1. Penghukum. Kapan kita memberikan hukuman kepada anak? Kemudian bagaimana bentuk kita membuat rasa bersalah kepada anak? Nah, kemudian bagaimana kita mengelaborasi kebutuhan dengan teman? Kemudian kapan kita sebagai seorang guru ini memantau? Kapan juga kita seorang guru ini sebagai teman? Dan kapan juga kita sebagai seorang manajer? Ini Pak Guru Anhar. Ini sudah dibahas ya. Kapan kita menghukum? Kemudian bagaimana bentuk? Kapan kita membuat rasa bersalah kepada anak itu atas kesalahannya? Kemudian kapan diri kita sebagai teman? Kapan juga kita ambil posisi diri kita sebagai pemantau dan sebagai seorang manajer? Nah, kalau manajer ini luar biasa nih. Kalau dalam kegiatan segitiga restitusi, Ustaz, kalau anak salah itu tidak boleh disalahkan dia ini. Jadi harus dirangkul dia. Jadikan dia sahabat agar dia tidak merasa bersalah dengan persoalan itu. Kemudian pemahaman terkait konsep budaya positif itu meliputi disiplin positif. Adalah usaha seorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kalau kita berkomunikasi kepada anak, ini penting ini. Jangan sampai kita langsung sembrono bilang kamu, apalagi kalau dulu kan nyumpak, kita disumpah sama bahasa kasarnya itu matamu. Nah ini tidak boleh ini. Ini disebut dengan konsep disiplin. Kemudian disiplin positif memiliki motivasi internal. Dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak memiliki disiplin positif sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Demikian Bapak Ibu pemaparan yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, setiap guru itu memiliki konsep atau prinsip bagaimana dia harus membangun budaya positif pada dirinya, pada lingkungannya, lebih-lebih kepada sekolah. Karena budaya positif itu adalah sesuatu hal yang baik dan harus senantiasa kita hidupkan. Mudah-mudahan di sekolah kita ini di SMA N1 Sumelia tetap konsisten untuk membangun budaya positif yang tentu para ibu bapak guru mengawali atas semua itu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan yang telah disampaikan oleh salah satu calon guru penggerak angkatan 8 SMA Negeri 1 Sabelia, yaitu Pak Guru Hamzah Bansuri SH, kaitannya dengan budaya positif modul 1.4. Mungkin
Sebelum kita akhiri, mungkin ada hal-hal yang belum jelas, silakan ditanyakan. Mungkin kita kasih kesempatan 1 atau 2 orang guru karena waktu. Gimana Pak Guru Hairul? Ada? Oh iya, silakan Pak Guru Hairul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak CGP yang saya hormati, jadi luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan tadi, yang sudah dipaparkan kaitannya tentang budaya positif. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, banyak sekali kita membuat aturan, tata tertib tentang sekolah, akan tetapi kadang pelaksanaannya itu selalu kita lalaikan gitu. Nah, bagaimana cara Bapak Hamzah Basuri untuk memberikan kiat dan giat supaya semua kita yang ada di SMA 1 Sampania ini merespon setiap tindakan yang mungkin tidak tepat kita lihat seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Guru, memang sesuatu hal yang baik itu banyak tantangannya gitu. Tapi setidaknya kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu niatnya itu untuk melakukan perubahan, Bapak Guru Anam, melakukan perubahan. Itu yang menjadi landasan kita agar kita tidak merasa berat untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita harus meyakini bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk perubahan anak-anak kita. Karena kalau kita landasi dia dengan niat yang lain, maka sungguhnya berat juga. Dan kemudian yang ketiga adalah konsisten terhadap inisiatif untuk melakukan yang baik. Nah, saya garis bawahi konsistensi ini, Pak Guru. Konsistensi ini hanya ada pada orang-orang yang memang ingin perubahan. Itu di satu. Hanya ada pada orang-orang yang ingin perubahan. Konsistensi ini tidak ada pada orang-orang yang memang itu yang setengah-setengah. Itu dia bedanya. Sehingga sekali lagi hanya yang melakukan kegiatan positif, budaya positif ini adalah orang-orang yang memang memiliki jiwa yang konsisten. Karena dia akan ditinggalkan pasti nanti, pasti dia akan dicibirkan, pasti akan ditinggalkan. Padahal itu hal yang baik. Nah, sejauh mana kita memiliki kekuatan untuk konsisten terhadap prinsip kita itu, maka jalankan. Ya, ada atau tidak ada orang yang mendukung tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena anak akan bernilai kita nantinya. Siapa yang paling konsisten, maka dialah yang akan dinilai dan dialah yang akan diikuti. Contoh kita ini, ada anak yang bertanya kenapa di gerbang itu sekarang sudah jarak yang ini. Itu ruang pertanyaan anak itu bebas. Ya. Kenapa? Karena kita tidak konsisten. Kalau kita konsisten tidak ada pertanyaan sendiri. Itu dia. Jadi di ruang konsistensi itu adalah intipati dari kerjasama itu Pak Guru Anam. Sehingga sekali lagi kiat yang senantiasa saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah saya harus memantapkan dulu keyakinan konsistensi saya untuk membuat peraturan. Karena kitalah yang pertama kali melakukannya sebenarnya, itu bukan orang lain. Di contoh ini, kalau kita membuat peraturan, maka jangan sekali-kali kita berharap bahwa peraturan kita itu langsung diterima sama orang lain. Siapa yang pertama? Kita. Kitalah sesungguhnya yang pertama itu sendiri. Lalu setelah itu kalau sejatinya itulah kolaborasi sebenarnya, kerjasama yang paling intinya adalah bagaimana kita membangun kerjasama yang baik setelah kita konsistensi itu. Kalau kita konsistensi dan orang lain tidak respon terhadap kita juga percuma juga, maka kolaborasi juga diperlukan di sini, kerjasama. Tapi minimal yang paling penting dalam hal ini adalah prinsip jiwa kita yang disebut dengan konsistensi terhadap aturan itu sendiri. Kalau kita merasa aturan itu bagus, jalankan saja. Jangan kita ragu-ragu. Pada akhirnya nanti pasti akan ikut mereka. Dan nyatanya siapa yang akan dilihat itu akan ditaati oleh anak-anak itu. Jadi anak-anak ini butuh hal yang baik, bukan yang tidak baik.
Nah itu mungkin pengalaman saya Pak Guru Anam dalam hal untuk membuat peraturan tata tertib termasuk di pondok juga, di pondok saya itu sebenarnya bukan santri yang melakukan, tapi pembinanya dulu yang harus melakukan. Ini contoh sampah-sampah kecil ini. Ya, kalau kita hanya mengharapkan siswa untuk memasukkan ke bak sampah, tidak bisa. Tapi rasanya berat gitu. Karena apa? Karena kita akan merasa jatuh harga diri kita ketika sampah-sampah itu kita sendiri yang memasukkan. Padahal tidak, itu adalah bagian dari konsistensi kebaikan yang ada pada diri kita. Sekali lagi, perubahan itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Perubahan itu banyak orang, satu orang yang melakukan berat, sehingga dia butuh dukungan. Tidak banyak orang yang ikut di perubahan sendiri, hanya sedikit maksudnya. Dan yang konsisten itulah yang bertahan di perubahan itu sendiri. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu hebat, demikianlah apa yang telah disampaikan, dipaparkan oleh saudara kita, guru kita, calon guru penggerak angkatan 8 Pak Hamzah Mansuri. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi Hamzah yang bermunculan di SMA Negeri 1 Cirebon ini untuk ikut calon guru penggerak. Demikian Bapak Ibu guru hebat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita cita-citakan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.